Gawang Arema justru kebobolan lebih dulu oleh gol Silvio Junior ketika pertandingan baru saja memasuki menit ke-8. Dilakukan dengan tega dan diselesaikan. Sudah dikeker, diangkat yang 2 jam. Bahkan kemudian Persebaya melebarkan jarak usai Leo Lelis mencetak gol kedua Persebaya di menit 32. Kembali mencetak gol yang kedua tanpa disangka, tanpa diduga, membuat tersenyum Konstantin Santoso. Kali ini terus dikawal. Bola bermain. Namun kemudian babak pertama berakhir dengan skor imbang 2-2 setelah Abel Kamara mencetak 2 gol ke gawang Persebaya, masing-masing di menit 42 dan 45. Nade, padahal sudah terbaca, sudah ada bunyi tepisan. Di babak kedua, lagi-lagi Persebaya yang mengawalinya dengan sebuah gol. Shoya Mamoto membawa Persebaya kembali memimpin 3-2 di menit 51. Kali ini, Arema tak mampu membalas. Hingga pertandingan usai, skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya tak lagi berubah. Keunggulan dari Shoya Mamoto, pemain dari Jepang ini. Olahraga Indonesia khususnya sepak bola tanah air kembali berduka. Kompetisi sepak bola telah memakan ratusan korban di saat sepak bola Indonesia tengah bangkit. Pertandingan Arema FC versus Persebaya yang sejatinya menjadi hiburan bagi keluarga di akhir pekan justru menjadi tragedi kelam. Kericuhan oknum supporter pecah usai pertandingan di Stadion Kanjuruhan kemarin. Selepas pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya berakhir, sejumlah supporter Aremania masuk ke lapangan hijau. Tak cukup dengan hanya memasuki lapangan, oknum supporter ini juga merusak sejumlah fasilitas yang ada di Stadion Kanjuruhan. Situasi bertambah kacau. Beberapa supporter mulai membakar kursi stadion, hingga aparat keamanan pun coba menghalau dengan menembakkan gas air mata. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyatakan lebih dari 120 orang dinyatakan meninggal dalam kerusuhan ini. Pihak PSSI dalam laman resminya pun sudah menyatakan untuk menghentikan seluruh gelaran kompetisi Liga 1, setidaknya selama 1 pekan. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pasca terjadi kerusuhan, aparat keamanan masih bersiaga di Stadion Kanjuruhan Malang. Hingga Minggu dini hari, suasana mencekam masih terlihat di Stadion Kanjuruhan. Aparat keamanan masih tetap bersiaga di sejumlah lokasi di sekitar stadion. Begitupun dengan mobil ambulans yang masih bersiaga di luar stadion. Dari pantauan TV One, sejumlah fasilitas di dalam dan luar stadion di Stadion Kanjuruhan rusak cukup parah. Saat kerusuhan terjadi, pemirsa, pemain Persebaya sempat tertahan beberapa jam di dalam stadion. Hingga akhirnya mereka dievakuasi keluar stadion oleh aparat menggunakan mobil rantis. Akibat kerusuhan ini, pemirsa, Arema FC kini terancam sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI. Singoedan kemungkinan besar tak bisa menggelar laga kandang di sisa musim ini. Breaking News TV One masih akan kembali, pemirsa, sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menunggu. Pertama-tama kami dari jajaran
Forkopimda yang hadir dari Kabupaten Malang. Di sini hadir bersama saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres Malang, dan tentunya Bapak Bupati Malang, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang semuanya mematuhi aturan, kami juga akan melaksanakan juga dengan baik. Tapi ini ada sebab akibatnya, kami akan menindaklanjuti. Sekali lagi kami belasungkawa, dan kami akan melakukan langkah-langkah ke depan dengan stakeholder terkait supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian tim akan melakukan pengecekan kembali supaya tidak ada anggota masyarakat ataupun penonton yang masih tertinggal. Saya kira ini beberapa hal mungkin Pak Bupati mungkin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Kapolda, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi.